Pernahkah Anda bertanya apa rahasia di balik kegemilangan peradaban Islam di masa keemasannya? Jika Anda ingin mengetahui apa rahasianya, salah satu buku yang bisa Anda baca adalah buku kami, yaitu Pedagogi Islam Klasik, Ide Pendidikan dari Pemikir Muslim Abad Pertengahan. Di video pendek ini, saya ingin memberikan sinopsis atau ulasan singkat tentang buku ini. Pertama, saya mulai dari awal penulisan buku. Jika boleh bercerita, buku ini awalnya adalah ringkasan dari kuliah online yang pernah kami ikuti di masa-masa corona. Saat itu ada beberapa kuliah online kelas internasional yang bisa kita ikuti. Salah satunya waktu itu adalah Islamic Circles di UK. Menghadirkan dua pembicara yang saya hormati. Yang pertama adalah Dr. Abdullah Syahin dan yang kedua Dr. Sebastian Kunter. Karena materi beliau yang sangat penting, kemudian saya hendak menuliskannya dan mengembangkannya menjadi sebuah buku yang kini hadir di hadapan Anda ini. Ya, sekilas saya sampaikan beberapa isi dari buku ini. Nah, setelah memberikan kata pengantar, kemudian kami masuk kepada bab tentang pedagogi Islam. Jadi sebelum ke pembahasan kepada inti dari buku ini, biografi dari 10 ulama Islam klasik beserta karya-karya mereka. Nah, sebelum itu ada beberapa bab yang kami bahas sebagai pengantar untuk buku ini. Nah, yang pertama adalah satu bab tentang pedagogi Islam, di mana ketika membahas tentang pedagogi Islam ini ada beberapa istilah yang menjadi pembahasan atau bahkan sampai kepada perdebatan istilah tentang apa yang sebenarnya istilah dalam pendidikan Islam itu. Misalnya ada istilah tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Kemudian di buku ini kami hanya fokus kepada dua istilah. Yang pertama adalah istilah tarbiyah dan yang kedua adalah istilah ta'dib. Dua sosok yang mewakili pembahasan tentang dua istilah ini. Nah, istilah tarbiyah kami ambil dari pemikiran Dr. Abdullah Syahin dengan penjelasannya dalam salah buku karyanya, dan yang kedua istilah ta'dib yang dipelopori salah satunya adalah oleh Syed Naqib Al-Attas. Kemudian kita beralih kepada bab yang kedua, yaitu lifelong learning dalam Islam, di mana di bab ini saya ingin menjelaskan bahwa pembelajaran sepanjang hayat itu sudah ada di dalam Islam. Kemudian kami bahas lifelong learning berdasarkan Al-Quran. Di dalam Al-Quran kami bahas beberapa kisah-kisah Nabi yang menunjukkan pembelajaran sepanjang hayat. Dua Nabi yang kami angkat, yaitu pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang kedua Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya lifelong learning dalam tradisi Islam, yang membahas pertama adalah lifelong learning sejak masa Nabi Muhammad SAW, kemudian beralih kepada masa-masa sahabat-sahabat sampai masa kekhilafahan, dari masa Umayyah, Abbasiyah, dan masa-masa selanjutnya. Nah, kemudian masuk kepada pembahasan utama dari buku ini, yaitu tokoh-tokoh Islam beserta karyanya dalam bidang pendidikan. Di buku ini kami urutkan berdasarkan tahun kelahiran dan tahun wafatnya. Kami sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Ibnu Sahnun. Bab ini membahas pertama tentang riwayat lengkap dari Ibnu Sahnun. Yang kedua adalah ide pendidikan dari Ibnu Sahnun yang terdapat dalam kitab Adab Al-Muallimin. Di dalamnya membahas tentang
metode pengajaran, kurikulum pendidikan tingkat dasar, administrasi sekolah, dan konsep guru ideal. Yang kedua adalah Al-Jahiz. Ini kami bahas riwayat lengkap dari Al-Jahiz. Kemudian Al-Jahiz ini lebih banyak kita kenal sebagai ahli sastra atau ada juga yang mengaitkan dengan ahli biologi. Nah, namun sedikit yang membahas karyanya terkait pendidikan. Nah, salah satu karyanya tentang pendidikan adalah Kitab Al-Muallimin. Di antara inti dari Kitab Al-Muallimin ini adalah tentang advokasi guru, kurikulum pendidikan, guru dan anak didik, metode ilmiah, dan menghafal versus berpikir. Selanjutnya adalah tokoh ketiga, Al-Farabi. Kami membahas tentang riwayat hidup Al-Farabi, kemudian ide pendidikan dari Al-Farabi, termasuk tujuan pendidikan, kurikulum, dan metode pembelajaran. Yang keempat adalah Miskawayh. Nah, setelah membahas tentang riwayat hidup Miskawayh, kami membahas ide pendidikannya yang terdapat dalam kitab Tahdhibul Akhlaq. Kemudian juga kita bahas ide pendidikan dari Miskawayh. Selanjutnya adalah Ibnu Sina. Kami membahas riwayat tentang Ibnu Sina, kemudian juga sedikit pertemuannya dengan Al-Biruni. Ide pendidikan dari Ibnu Sina, beberapa hal yang dibahas adalah konsep manusia, pengetahuan dan etika, dan pendidikan dan pembelajaran menurut Ibnu Sina. Selanjutnya Al-Ghazali. Kami bahas biografinya cukup lengkap, termasuk sosiohistoris masa Al-Ghazali, keluarga Al-Ghazali, dan pertemuannya dengan Imam Al-Juwaini, kemudian keresahan intelektual di masa hidupnya. Ide pendidikan Al-Ghazali yang kami bahas seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan akhlak, tugas dan kewajiban guru, kemudian tugas dan kewajiban murid. Selanjutnya Imam Al-Zarnuji. Nah, salah satu kitab yang terkenal di kalangan pondok pesantren yaitu kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Kami bahas riwayat dari Imam Al-Zarnuji yang meliputi nama dan keluarga, pendidikan dan karir akademik dan sosiohistoris masa Imam Al-Zarnuji. Kemudian tentang kitab Ta'lim Al-Muta'allim, dibahas secara ringkas adalah kompetensi guru, menghormati guru, dan metode pembelajaran. Selanjutnya adalah At-Tusi. Setelah membahas riwayat hidupnya, kami membahas satu kitab pendidikan yang ditulis oleh At-Tusi, yaitu kitab Adab Al-Muta'allimin. Kemudian juga kami bahas sedikit tentang salah satu kitabnya tentang akhlak, yaitu kitab Akhlak Nasiri dan filsafat etika dari At-Tusi. Kemudian Ibnu Jama'ah. Setelah biografi, kami bahas tentang karyanya dalam pendidikan yang terkenal, yaitu Tadhkirah As-Sami, di mana buku ini kami ulas membahas tentang etika hubungan guru dan murid, etika terhadap buku, dan etika di asrama madrasah. Yang terakhir dari buku ini adalah Ibnu Khaldun. Kami bahas cukup lengkap riwayat dari Ibnu Khaldun, meliputi sosiohistoris dan kelahiran dan perjalanan hidup. Kemudian masuk ke ide pendidikan dari Ibnu Khaldun. Di antaranya yang kami bahas adalah hubungan filsafat, sosiologi, dan pendidikan. Kemudian klasifikasi jenis ilmu pengetahuan, metode pengajaran, dan perihal buku. Total halaman dari buku ini adalah 400 lembar atau 400 halaman dengan harga 110.000. Untuk pembeliannya bisa teman-teman dapatkan melalui website ahmadbinhanbal.com/shop. Nah, kami membuka pembelian buku ini, kemudian juga program wakaf buku. Buku ini sudah kami wakafkan
kepada beberapa sekolah madrasah, termasuk beberapa universitas yang ada di Magelang, Jogja, dan Wonosobo. Saya mengharap bantuan dari teman-teman supaya buku ini bisa lebih banyak tersebar di sekolah madrasah dan universitas dengan mengikuti program wakaf buku.